Halo teman-teman, nama aku Maharani Kusuma Dewi dan tema video hari ini adalah tentang public speaking. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum nih arti dari public speaking? Buat yang belum tahu, public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di hadapan sekelompok orang atau di muka umum. Nah, kebayang dong contoh public speaking tuh apa aja sih? Misalnya kayak pidato, storytelling, terus juga menjadi pembawa acara, bahkan presentasi di depan kelas pun itu termasuk public speaking loh. Dipikir-pikir, teman-teman pasti seenggaknya pernah dong sekali aja lakukan public speaking. Nah, apa sih yang teman-teman rasain ketika pidato di depan umum ataupun presentasi di depan kelas? Kalau menurut pengalaman aku sih, dulu pernah storytelling, itu tuh aku jadi grogi, kayak tanganku dingin, bahkan kayaknya saking parahnya aku pernah sampai ngeblank deh. Nah, kalau teman-teman ada yang ngerasa kayak gitu juga, itu nggak apa-apa kok, wajar. Udah hebat kan kita mencoba ngomong di depan banyak orang. Nah, di sini sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, aku mau bagiin hal-hal yang aku pelajari di jurusan aku ini soal public speaking. Aku juga masih belajar ya, jadi yuk belajar bareng-bareng. Hal pertama yaitu karakteristik public speaking. Biasanya, karakter public speaking itu bersifat formal, selalu direncanakan, selalu digunakan untuk menyampaikan ide yang dimiliki oleh pembicara, dan pastinya terdapat audiens yang menjadi sasaran dari komunikasi yang dilakukan. Nah, teman-teman, selanjutnya ada teori dasar untuk mengawali dan mengakhiri public speaking. Apa aja ya tahapan-tahapannya? Yang pertama, ada start. Start ini adalah kemampuan membuka suasana saat mulai berbicara. Misalnya, mengucap salam dengan intonasi yang tegas dan lantang. Selain itu, bisa juga loh membuka pembicaraan dengan cerita lucu. Intinya, di tahap ini, kita berusaha untuk mengambil perhatian audiens. Selanjutnya, ada build a bridge. Sebelum masuk ke materi, kita bisa nih menyampaikan dulu perumpamaannya. Contohnya, kita kaitkan hal yang lagi trending sama materi kita. Jadi tahap ini adalah perantara masuk pada materi pokok yang mau kita bicarakan. Terus yang ketiga ada for instance. Nah, baru deh di sini kita sampaikan materi yang udah kita siapin ke audiens. Kemampuan kita dalam menguasai materi, luasnya pengetahuan, dan kemampuan empati akan menentukan pada bagian ini loh. Oh ya, lebih bagus lagi kalau disertakan juga contoh nyatanya ya. Jadi biar audiens lebih paham sama materi yang kita bawakan. Yang terakhir ada so what. Di poin terakhir ini, biar nggak flat banget, kita bisa mengakhiri pembicaraan dengan pesan, harapan, poin penting, dan kesimpulan. Jadi sempurna ya, ada pembukaan, dan ada juga penutupan. Selain bagian tahapan dalam public speaking, aku juga mau bagiin tips and trick gimana caranya kita bisa lancar public speaking nih. Wah, ada apa aja tuh? Yuk disimak. Yang pertama adalah memahami materi dengan baik. Kita bisa menulis poin-poin materi yang akan kita bawakan, dan dengan memahami materi, kita bisa lebih percaya diri dalam menyampaikan materi tersebut. Rasa takut jadi berkurang, dan kita bisa dengan mudah menjawab pertanyaan audiens. Yang kedua, pahami target audiensnya. Jika target kita anak-anak, berarti kita bisa membawa pembawaan nada yang ceria. Kalau misalnya target kita anak muda, kita bisa bicara dengan santai, namun tetap sopan ya. Kalau misalnya target kita orang tua, berarti kita menggunakan intonasi nada yang serius. Jangan sampai salah dalam menentukan sapaan dan gaya bahasa ya. Yang ketiga adalah latihan sebelum tampil. Practice makes perfect. Dengan latihan dulu, kita bisa jadi lebih siap buat tampil di kemudian hari. Bisa latihan di depan kaca, atau misalnya kita minta bantuan ke orang tua atau teman untuk jadiin mereka audiens sementara. Tanya juga apa yang masih kurang dalam pembawaan materinya. Yang keempat, menggunakan bahasa tubuh. Rasanya kurang ya kalau misalnya kita bicara aja dari awal sampai akhir. Nah, jadi biar nggak flat, kita bisa nambahin nih bahasa tubuh. Misalnya ekspresi wajah yang tersenyum, atau kontak mata dengan audiens, gerakan tangan tipis-tipis, postur tubuh yang tegak, dan posisi yang tidak membelakangi audiens. Yang terakhir, bicara dengan jelas dan jangan takut salah. Teman-teman, kita nggak perlu buru-buru dalam menyampaikan materi kita. Dengan bicara dengan suara yang lantang dan jelas, audiens pasti paham dengan materi yang kita bawakan. Seringkali karena gugup, kadang kita sampai belibet dalam menyampaikan materi. Karena itu, kita memerlukan latihan terus-menerus. Semakin sering kita latihan, pasti kita akan terbiasa dan rasa gugup itu pasti akan berkurang. Nah, itu dia teori dasar dan tips and trick
dan juga karakteristik dalam public speaking dari aku. Semoga video ini membantu teman-teman yang ingin belajar public speaking dengan benar. Terima kasih dan see you next time.